Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Gus Beni, Gus Aziz, sama Gus Nur, Gus Fahmi, sama Haji Golis. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini bulan rutin kita membicarakan tentang pengenalan aksara Jawa. Hari ini saya akan membahas aksara mo. Mo, madep, mantep, manembah, mering ilahi. Jadi kalimat aksara ma, tulisan aksara Jawa ma, madep, mantep, manembah, mering ilahi. Siapa yang harus madep? Badankah? Atau manusia? Rogo apa sukmo? Ini yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang laku Jawa. Saya menuliskan seluruh tulisan-tulisan aksara Jawa karena saya menemukan ternyata yang disuruh madep itu aksara Jawa ini aksara mo, yang disuruh menghadap ini bukan badan, karena letak kerusakan alam semesta ini diprakarsai oleh sifat-sifat manusia. Karena manusia ini hakikatnya itu ada di dalam raga atau di dalam badan. Maka yang disuruh menghadap kepada Gusti ini adalah manusia, agar dia itu bisa memahami tentang siapa yang disembah, siapa yang dihormati, siapa yang diagungkan. Mantep berarti hati ini tidak boleh geser kanan kiri, maju mundur, tetap di tengah-tengah pusat keyakinan. Manembah mering ilahi berarti hati ini yang disuruh menyembah Gusti Maha Kuasa. Kalau badan ini tiap hari sudah manembah. Buktinya badan ini yang tahu dulu atau manusia yang tahu dulu ketika kita sakit perut mau berak? Badan. Ya kan Bapak ini? Badan ini yang lebih tahu. Karena yang diberi informasi oleh Gusti Kang Moho Kuwaos tentang petunjuk Tuhan itu adalah badan. Karena badan ini sesungguhnya wakil dari perintah Tuhan itu sendiri yang lebih dulu mengetahui, karena yang paling beriman. Maka kalau sekarang itu dikatakan bahwa apakah wajib di dalam proses kita Jawa berpuasa, ono poso mutih, ono poso ngalong, ono poso ngerowot, ono poso pati geni, ono poso lair atau weton. Apalagi ini umat beragama Islam, umat Muslim diperintah berpuasa bulan Ramadan. Wajib. Tapi di dalam Jawa dijelaskan poso iki sapa sing kudu poso, sing kudu pasrah karo sing Maha Kuwasa ya madhep iku mau, mim itu tadi. Hati. Kalau hati ini kotor, bagaimana kita membersihkan hati? Masa pakai Baikling, Rinso, Sunlight, enggak bisa. Tetap di situ. Nah, bagaimana cara untuk mensucikan hati? Ya poso. Harus pasrah kepada yang Maha Kuasa. Pasrah itu sendiri, maka harus tidak boleh makan dan minum. Nah, kalau hati ini manusia yang tidak boleh dimakan dan diminum itu apa? Masa es campur, bakso, long hati yang disuruh pasrah. Yang tidak boleh dimakan dan minum itu adalah sifat buruk. Sombong, takabur, riya, dengki, tamak. Itulah yang akan melahirkan yang namanya budi pakarti luhur, perilaku sikap yang baik. Nah, silahkan kalau semua Pak Cis, sampai bisa sampai puasa
untuk menahan haus dan lapar sampean? Kuat? Masih belum kuat. Kalau menahan lapar sama minum, makan dan nasi, kucing bisa. Coba kucing sampean pelihara, pagi nggak dikasih makan, baru nanti maghrib dikasih makan, bisa loh. Puasanya kucing masa disamakan dengan puasanya kita? Kalau hanya menahan makan dan minum. Sapi juga bisa, kalau dianggap itu puasa menahan makan dan minum. Tapi perintah Tuhan, hukum dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Yang Widi, ada Sang Yang Toyo, menahan yang gaib itu loh yang paling sulit. Pagi-pagi sudah mendapatkan yang namanya hukuman caci maki dari istri dan anak. Bisa nggak sampean sabar? Bisa nggak puasa? Ini puasanya orang-orang suci. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini ngomong caranya gimana, kan gitu. Caranya gimana ya? Lah caranya ya apa lho, pancen ati ning jero Gus Beni. Nek atine badan iku liver. Nek atine menungso iku nafsu. Makanya nafas dan nafsu sangat bergandengan. Ketika kamu mampu mengendalikan nafasmu yang tidak bisa melahirkan kejelekan, maka ya itu tadi. Nafas ini iso nggak nafasmu nyebut Gusti Mung yang mau? Bisa nggak nafasmu menyebut nama Allah setiap detik nafas itu? Kalau ada yang mengatakan nafasmu setiap detik sudah menyebut Allah dan 24 jam nafasmu menyebut Allah, itu sudah wakilnya Tuhan. Itu puasanya diterima. Kuncinya di situ ya, nafas itu tidak boleh putus menyebut nama Gusti Kang Maha Kuwasa dengan apapun, karena tingkatan beda-beda. Ada yang masih menyebut nama, ada yang sudah tidak menyebut nama, ada yang berputar, melingkar, jatuh, turun, naik ke atas, itu terserah. Tapi hasil akhir yang akan muncul yaitu akhlak. Tidak marah sama istri, tidak ngamuk sama anak, sopan sama tetangga, tidak menyalah-nyalahkan kelompok agama manapun, mampu melindungi orang yang sedang ibadah, tidak menghardik orang-orang yang sedang melakukan sholat, tidak memaki-maki orang yang lagi sembahyang, tidak menjatuhkan atau menghukum orang-orang di gereja. Bebas, mereka punya kewenangan sendiri mencari Tuhan dengan caranya masing-masing. Itu yang disebut budi pakarti luhur, Pak Ji. Jadi nek sampean kok aku tak gawe sarung monggo, aku tak gawe udeng monggo, aku tak gawe saput monggo, aku tak gawe dupa monggo, enggak ada masalah. Tuhan bisa dikenal dengan cara kalian masing-masing. Yang penting sampean itu kenal dengan Sang Penciptamu, sehingga lahir bukan lahir teori. Selama ini banyak di komal-komal YouTube itu lahir teori itu. Tata cara begini, tata cara begini, teori ini tok, prakteknya gak ono. Cara nih tok, bagaimana baca ini, baca itu. Oh ini karena ini masih nyalakan. Ya nggak apa-apa lah, yang sudah salah, yang terlanjur sudah masuk ke Indonesia, ya sudah bergumul. Tapi mari kita tunjukkan apakah kita menjadi bagian dari orang-orang pilihan. Di segmen pertama kita masih membaca tentang madep mantep manembah meringilahi. Terima kasih. Kita akan kembali ke segmen 2, Rahayu Rayu Sakuntumati.